Hai, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin perkedel kentang. Perkedel kentang itu setiap kita makan biasanya rasanya akan beda-beda. Setiap tangan resepnya beda-beda. Nah, yang akan saya bikin kali ini adalah resep perkedel kentang yang biasa saya makan itu dari kecil. Dari mama saya bikin sampai ketika saya udah menikah, punya anak, saya lanjutkan bikinnya seperti ini. Di sini kentangnya saya goreng, jangan kaget ya, ini kentangnya nggak gosong, cuman tadi memang agak kelupaan untuk saya angkat, jadi warnanya agak lebih gelap aja sedikit. Di sini saya pakai kentangnya nggak terlalu banyak ya, kalau nggak salah itu 4 buah kentang yang ukuran sedang. Lalu saya pakai daun bawang yang cukup banyak, juga saya pakai pala, ini biji pala ya, yang saya parut. Bawang putihnya itu ada dua macam, bukan bawang putih, bawang merahnya itu ada 2 macam. Yang setengahnya itu ini saya goreng dulu sampai dia wangi, dan setengahnya dalam keadaan mentah. Yang mentah itu dicampur 2 siung bawang putih mentah juga. Nah, total bawang putih dan bawang merah itu, bawang putihnya 2 siung dan bawang merahnya itu 12 siung. Di sini penggunaan bawang merahnya dan daun bawangnya cukup banyak. Daun bawangnya itu nanti bikin teksturnya itu ada crunchy-nya, tapi bukan crunchy yang mentah gitu ya. Di sini dia akan tetap rasanya mateng. Dan wangi yang didapat itu dari bawang merah yang digoreng sebelumnya, juga dari bawang yang belum digoreng sebelumnya. Ditambah lagi dengan perpaduan si biji pala tadi, itu rasanya bakalan beda ngerasainnya. Di sini saya mulai bulet-buletin. Kalau untuk ukurannya terserah, tapi di sini saya pakai ukuran yang sedang aja karena saya mau dia itu nggak terlalu besar-besar gitu ya. Nah, di sini saya buletin dan saya agak gepengin sedikit. Pastikan sebelum membentuk adonan si perkedel ini kita udah cuci tangan ya, pastinya pakai sabun dan sudah dikeringkan. Karena kalau saya ngerasa kalau misalnya mau ngebentuk gini nih ya, yang harus menggunakan tangan, tapi saya lapisin pakai sarung tangan plastik gitu, kayaknya kurang afdol ya, kurang enak aja megangnya. Ini setelah dibentuk-bentuk, ukurannya seperti ini, mungkin nggak terlalu bagus, tapi ini kan hanya untuk dimakan sendiri ya. Untuk kalian yang ingin menjualnya lagi, pastikan bentuknya disamain persis. Tadi untuk adonan perkedelnya sudah saya tambahkan telur 1 buah, dan sekarang saya butuh 1 telur lagi yang agak besar. Saya kocok lepas untuk membaluri si perkedel sebelum digoreng. Kalau kalian bikin perkedel, adonan perkedelnya itu dirasa kurang asin atau nggak terlalu asin kalian bikinnya, mungkin di adonan telur yang dikocok lepas itu perlu ditambah garam. Tapi kalau saya enggak, karena saya sudah sengajain ini perkedelnya itu saya bikin agak asin, karena nantinya kan untuk makan nasi ya. Biasanya kalau di rumah itu saat kita makan perkedel itu cocoknya itu ketika kita makan didampingi dengan makanan Padang atau makan sup. Itu kalau saya ya, kebiasaan saya di rumah dulu ketika masih kecil makan ini biasanya sih mama saya tuh sediain pakai sop. Jadi sop temennya perkedel kentang. Nah, kalau kalian saat makan ini biasanya menu pendampingnya apa? Apakah sop juga, apakah sayur asem, ataukah sayur bening? Yang mau jawab silakan komen di bawah. Beberapa orang mungkin ada pencampuran tepung di dalam membuat perkedel kentang ya. Tapi kalau misalkan kita campur dengan perkedel kentang, itu rasanya nggak akan rasanya tuh akan ketahuan dia tuh seperti agak membel gitu ya. Jadi nggak halus, nggak lembut gitu. Oke, itu dia tadi resep dari saya, perkedel kentang, bisa dibilang mungkin perkedel kentang Padang. Semoga resep ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di-subscribe channelnya, di-like, di-share, dan juga di komen yang baik tentunya.
Terima kasih telah menonton, thanks for watching, dan assalamualaikum.